Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Natasha, NPM E1D019-017, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 pembentukan harga produk pertanian. Soal pertama yaitu jelaskan grafik berikut. Grafik ini merupakan grafik jenis pasar oligopoli, monopolistik, dan monopoli. Pada grafik ini terdapat garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal ini merupakan harga atau price, dan garis horizontal ini merupakan quantity atau key. Pada garis price ini terdapat 4 tingkatan. Makin tinggi akan semakin mahal. Suatu perusahaan akan mencapai keuntungan maksimum ketika MR sama dengan MC di titik H, dengan price di titik P3. Harga sangat ditentukan oleh demand. Harga akan ditarik langsung ke garis demand ketika MR sama dengan MC tidak bisa dikatakan berada pada titik P6 karena MR tidak sama dengan D. Maka price harus ditarik sampai garis demand yang tegak lurus dengan MR. Harga yang memiliki keuntungan terletak di P3. Ketika perusahaan menjual Q3, maka konsumen akan mendapatkan surplus konsumen, yaitu bagian yang ada di atas harga. Di sini. Dan bagian yang di bawah harga merupakan surplus produsen. Tujuan derajat diskriminasi harga yaitu untuk meraup keuntungan konsumen, artinya akan mendapatkan surplus konsumen, maka akan didapatkan pada harga yang berbeda. Dengan derajat diskriminasi, harga produsen akan meningkatkan 2 surplus produsen. Kemudian ini ada grafik 2. Grafik 2 merupakan grafik dari derajat diskriminasi kedua, di mana ada garis P untuk harga dan Q untuk quantity. Untuk penjualan pada Q1 ditetapkan harga sebanyak P1. Untuk Q2 ditetapkan sebanyak P2. Untuk Q3 ditetapkan sebanyak P3. Di sini terdapat garis MC dan MR, di mana garis tersebut menghadap ke arah kanan. Semakin banyak yang beli, maka harganya akan semakin menurun. Kemudian di sini ada grafik 3. Di sini ada garis P dan di sini ada garis Q. Q total adalah penjumlahan antara Q1 dan Q2. Total cost berada pada garis lurus. Untuk Q1, MR-nya adalah MR1 dengan garis demand-nya berada di garis D1. Harga pada Q1 berada pada titik B. Q2, MR-nya adalah MR2. MR2 berpotongan pada cost di titik keuntungan maksimum pada harga pada titik F, dengan garis demand yaitu garis D2. MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC merupakan keuntungan maksimum. Jika grafik bergeser, itu dari MR1 ke MR2. Dan jika grafik bergerak, yaitu sepanjang kurva MC atau sepanjang kurva AC. Di pasar yang pertama, harga jauh lebih tinggi dibandingkan pasar yang kedua, sehingga elastisitasnya lebih tinggi atau lebih rendah dari pasar yang pertama. Kemudian ada grafik keempat. Total penjumlahan dari pasar 1 dan pasar 2. MR total adalah MR1 ditambah MR2. D total merupakan penjumlahan D1 dengan D2. Harga dari Q total lebih rendah dari P1. P1 lebih tinggi dari P total, maka untuk pasar 1 mendapatkan keuntungan. Kemudian P2 lebih rendah dari P total, maka untuk pasar 2 mengalami sedikit kerugian. Jadi penerapan diskriminasi harga di pasar yang berbeda akan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kemudian ini ada soal kelima, yaitu kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara sistematis seperti berikut ini.
Misalkan perusahaan menghadapi permintaan di pasar 1, Q1 sama dengan 100 min 2P, dan pasar 2, Q2 sama dengan 50 min 0,5P. Maka total cost sama dengan 10Q ditambah 0,1Q kuadrat. Dan marginal cost sebesar 10 ditambah 0,2Q. Pertanyaan pertama yaitu berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2, dan jelaskan perbandingannya. Permintaan di pasar 1 yaitu Q1 sama dengan 100 min 2P. Permintaan di pasar 2 yaitu Q2 sama dengan 50 min 0,5P. Maka Q totalnya adalah 150 min 25P. Kemudian ini diubah menjadi inverse demand function, yaitu P 50 min 0,5 Q1 didapatkan hasil total revenue 1 sama dengan 50 Q1, maka TR1-nya 0,5 Q1 kuadrat. P sama dengan 100 min 2 Q2, total revenue 2-nya sama dengan 100 Q2, maka TR2-nya sebesar 2 Q2 kuadrat. Maka didapatkan hasil P-nya sebesar 60 min 0,4 Q total. Berdasarkan fungsi total revenue diperoleh fungsi marginal revenue. MR1-nya yaitu 50 min Q1. MR2-nya yaitu 100 min 4 Q2. Maka MR totalnya yaitu sebesar 60 min 0,8 Q total. Biaya perusahaan dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Total cost yaitu 10Q ditambah 0,1Q kuadrat, dan marginal cost sebesar 10 ditambah 0,2Q. Marginal cost ini merupakan turunan dari total cost. Maka marginal revenue-nya sama dengan marginal cost, yaitu 60 min 0,8Q sama dengan 10 ditambah 0,2Q. Maka Q-nya sebesar 50 unit. Pada tingkat penjualan, total tersebut yaitu marginal cost-nya sebesar 10 ditambah 0,2 dikali 50, maka hasilnya 20. Marginal revenue satunya atau MR1 sama dengan marginal cost, yaitu 50 min Q1, maka hasilnya 20. Jadi Q1-nya sebanyak 30 unit. MR2 sama dengan marginal cost, 100 min 4 Q2 sama dengan 20. Maka didapatkan hasil Q2-nya sebesar 20 unit. Penentuan harga di setiap pasar adalah sebagai berikut. 30 sama dengan 100 min 2P. 30 ini merupakan Q, maka P1-nya sebesar 35. Dan 20 sama dengan 50 min 0,5P. 20 ini merupakan Q, maka P2-nya sebesar 60. Perbandingan elastisitas pasar 1 dan pasar 2. Elastisitas pasar 1 dengan P1 sama dengan 35 didapatkan hasil sebesar min 2,33. Dan elastisitas pasar 2 dengan P2 sebesar 60 didapatkan hasil min 1,5. Jadi elastisitas pasar 1 lebih besar dibanding elastisitas pasar 2. Soal yang kedua yaitu hitunglah total revenue, total cost, dan laba total. Total revenue. Total revenue pada pasar 1 yaitu 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat. Maka 50 dikali 30 ditambah 0,5 dikali 30 kuadrat sama dengan 1.950 satuan uang. Total revenue pada pasar 2 yaitu 100 Q2 dikurang 2 Q2 kuadrat. Maka hasilnya 100 dikali 20 ditambah 2 dikali 20 kuadrat, hasilnya 2.800 satuan uang. Maka TR totalnya sebesar 4.750 satuan uang. Kemudian total cost. Total cost-nya yaitu 10 dikali Q1 ditambah Q2 ditambah 0,1 dikali Q1 ditambah Q2 kuadrat. Total cost-nya sebesar 10 dikali 30 ditambah 20 ditambah 0,1 dikali 30 ditambah 20 kuadrat sama dengan 750 satuan uang. Dan laba totalnya sebesar 4.750 dikurang 750, maka laba totalnya sebesar 4.000 satuan uang. Dan soal yang terakhir, apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Jelaskan secara matematis.
Penjualan total, yaitu Q totalnya sebesar 50 unit. Harga jualnya P sama dengan 60 min 0,8 Q total. Maka P-nya sebesar 75. Total revenue-nya atau TR sama dengan 75 dikali 50. Maka hasilnya 3.750. Dan total cost-nya yaitu 10 dikali 75 ditambah 0,1 dikali 75 kuadrat, hasilnya 1.312,5. Maka laba yang didapat sebesar 2.437,5. Kesimpulannya, laba dengan diskriminasi harga sebesar 4.000 lebih besar dari laba tanpa diskriminasi harga 2.437,5. Maka strategi diskriminasi harga tersebut berhasil. Sekian penjelasan tugas dari saya. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.